Pendaki lari-lari, mas, tolong ke bawah mas, saya mau manggil temannya. Kenapa mas? Ada dari negara luar katanya ke cedera. Loh kok bisa? Udah mas ke bawah aja, kalau misalnya saya ngejelasin takutnya kelamaan. Oke mulai cuy. 3, 2, 1, talk show pendaki. Oke, ulang. Assalamualaikum teman-teman. Ini di sini saya lagi sama Kang Putro yang biasa saya panggil dan dari teman-teman saya juga pun. Oke, dari sini dari Ajis dulu atau mau saya dulu? Ya, jadi ya palingan kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja Kang ya. Ngobrol-ngobrol santai aja, mungkin ada santainya kayak gimana nih? Kayak di pantai enggak? Kayak di pantai Kayak di pantai. Kagak kan kita posisi di gunung kan di pantai kan. Kalau posisi di gunung. Dan lanjut Ajis, ada yang mau ditanya? Ini palingan kalau Kang Putro tahu apa namanya, mungkin secara garis besar kayak apa? Monitoring ya. Monitoring itu mungkin bisa jelasin beberapa sedikit aja gitu, biar kita juga tahu gitu monitoring kayak gimana. Monitoring sih kalau buat di sini mah aja. Hanya memantau pendaki doang. Dan monitoring juga tugasnya kan ada beberapa tugasnya, fungsinya gitu. Iya. Ya kayak misalkan keseleo apa segala macam itu bisa kasih pertolongan pertama. Betul. Sampah juga buat para pendaki yang ada di atas biarin digiring untuk persiapan pulang, antisipasi cuaca dengan cuaca buruk juga. Biasanya. Iya. Itu kalau kerja di lapangan beda lagi. Betul. Dengan yang kita bicarakan kalau di lapangan ya pure di lapangan kayak gimana sih? Nah itu. Jadi langsung ke aksinya langsung gitu Bang ya? Ke aksi langsung daripada ngobrol gini nih. Dengan langsung aksi. Oh, monitoring itu gimana sih? Iya. Cara monitoring tuh banyak sih aksinya. Iya benar. Berarti nggak cukup cuma hanya teori doang ya? Iya. Langsung aksi turun aja gitu. Oh, iya bisa dibesar. Ya kayak ada yang treba kita kasih pertolongan pertama. Itu kan buat monitoring juga. Monitoring nggak hanya monitoring pendakian doang. Iya betul. Buat membantu juga kan. Kalau ada yang treba segala macam bisa juga. Oh ya Kang, ada yang mau ditanya lagi buat tambahan dari saya juga. Itu kan dari Gunung Cibodas ini ada setiap itu per shelter ya, satu shelter dari Rawadenok 1, Rawadenok 2. Dan kalau misalkan pun itu mendaki, ya dari sepemahaman saya yang saya tahu ya, itu memang nggak boleh Kang ya. Kalau buat shelter sih maksudnya buat nggak boleh ngecamp, buat diriin tenda itu ya? Nggak boleh. Itu kan buat emergensi. Kalau hujan orang-orang duduk di situ. Tapi kalau emang emergensi buat yang lain juga kan bisa. Iya betul. Kalau misalkan yang sakit bisa dimasukin dulu ke shelter. Kenapa shelter emang nggak boleh buat bikin tenda? Tenda kan luas ada di depan. Tuh guys, jadi nggak bisa boleh buat diriin tenda di shelter. Jadi kalau misalnya mau diriin tenda, cari lapangan yang luas, baru bisa buat diriin tenda. Oke, jadi shelter itu emang nggak dikhususkan buat buka tenda ya. Tapi kebanyakan juga ada aja kan ada beberapa salah kaprah ya. Jadi itu mungkin karena memang dia persiapan dari rumah, mungkin pas lagi keadaan hujan di gunung, dia nggak bawa jas hujan, akhirnya ya udah. Itu berarti termasuk emergensi juga itu. Jadi dia buat emergensi itu. Kalau buat setiap pos kayak di Penyencangan, kayak di Telaga Biru, itu buat emergensi. Iya. Punten Kang, mau tanya, kalau misalkan itu kan ada beberapa pendaki yang kayak misalkan kayak pendaki-pendaki yang baru vandalisme, ya kan? Nah itu gimana buat Akang sebagai arahannya? Vandalisme? Iya. Vandalisme apanya? Jadi kan namanya vandalisme ya, jadi namanya kita nggak tahu nih kelakuan orang kayak gimana kan, akhirnya dia ya udah merusak kayak nulis nama segala macam itu. Salah satunya di situ. Kalau merusak sih emang juga gak boleh kan, dalam peraturan emang gak boleh. Di situ tertera. Ya betul, makanya mungkin apa ya kayak mencoret-coret, menggunakan pohon, memetik. Jadi nggak boleh guys. Boleh, emang nggak boleh. Ya tergantung kita sih, ya otomatis ya kita di setiap pos pasti ngasih arahan dulu. Betul. Ya tergantung orangnya. Kembali ke kesadaran sendiri ya. Itu. Tapi emang kebanyakan ya namanya biasanya keseringan kayak di usia anak muda tuh yang masih anak sekolah. Nah karena masih mengeksiskan apa ya kayak mencari jati diri dia dengan
apa namanya kayak menamai namanya dia atau nama kelompok dia supaya nanti terkenang gitu kan, Iya. mungkin gitu. Nah kalau dari pendapat Akang, pandangan Akang itu gimana tuh kira-kira? Mungkin ada arahan-arahan? Sebenarnya kalau mencoret itu gak boleh. Iya betul Kang. Kenangan ya cuma kenangan, berarti ada di memori kita masing-masing. Iya betul, Apalagi sekarang seharusnya. modern, zaman foto dari dulu juga ada ya foto. Betul. Sekarang kan bisa di Ya di lewat medsos bisa kan Kang. Iya. Jadi nggak seharusnya dicoret-coret gitu Kang ya. Itu hanya ya semuanya punya masing-masing sih ya. Iya Kang. Punya polisi masing-masing ya. Kalau mencoret sekarang ya alhamdulillah sekarang nggak ada yang coret-coret. Alhamdulillah ya Kang. Alhamdulillah. Dan kalau misalkan di Gunung Gede Pangrango yang biasa familiar itu kan disebutnya Gepang ya Kang ya. Iya, Gede Pangrango. Itu dari penutupan atau pembukaan biasanya ada pembersihan juga Kang ya. Saya boleh minta dijelasin Kang itu. Kalau biasanya sih rutinitas ya. Penutupan maupun pembukaan. Ya, tergantung pembukanya ya, contoh kayak kemarin. Iya. Berarti kan kemarin itu tanggal 28 sampai tanggal 30 opsi. Iya. Acara operasi bersih itu ada mau pembukaan tanggal 1 Februari. Kalau biasanya sih April ya. Biasanya sih April. Cuma kemarin ada kebijakan makanya dibuka Februari. Tanggal 1 Februari kita opsi dulu. Emang rutinitas itu ya, rutinitas di Taman Nasional. Rutinitas ini. Ya kalau ada yang mau ngikut ya silakan. Jadi itu bebas ya Kang ya? Maksudnya? Sebenarnya sih untuk umum enggak ya. Iya. Sebenarnya ya untuk umum enggak. Cuman masyarakat lokal, betul. Taman Nasional, dari mitra Taman Nasional. Itu enggak untuk umum sebenarnya. Jadi kalau misalnya bisa disebut itu masih bisa disebut masuk ke relawan atau bukan tuh Kang? Untuk ke umumnya? Relawan bisa juga. Bisa juga ya Kang ya? Relawan bisa juga masuk. Karena kemarin juga beberapa relawan ikut gabung. Gabung juga. Oke, next ya, kalau juga kan untuk siapa lagi kan? Betul. Iya kan? Iya. Kalau bukan pendaki juga, iya, masyarakat itu juga. Kita yang ngerasain sendiri nantinya kalau bersih itu kan kita gimana? Nah, bersih kan indah juga. Betul. Makanya kan pendaki kadang-kadang buang sampah sembarangan. Kadang-kadang ya. Iya. Sekarang balik lagi kesadaran masing-masing. Seharusnya sih sampah itu dibawa kembali ke bawah. Betul. Sebenarnya. Cuman ya namanya pendaki berbeda-beda. Iya. Gak semuanya sama. Walaupun kita udah kasih aturan ya Kang ya. Iya, kasih aturan ya tetap aja melanggar ya. Ada aja gitu. Cuman ya alhamdulillah tiap tahun menurun, sampah menurun. Ya kalau bisa sih ya sampah semuanya pendaki buat turun kembali. Betul. Sekecil apapun sampah gitu kan. Contoh di gunung-gunung lain kan sekarang udah banyak. Betul. Peraturan lebih ketat. Iya. Dan kalau misalnya kita mau berangkat ada logistik sekian, pas pulang mesti ada sekian juga gitu Kang ya. Iya, sampah-sampahnya. Iya. Sampahnya mau rokok juga. Untungnya itu. Tuh. Oh iya. Dikasih buat alat apa? Wadah ya Kang ya. Ini apa? Biasanya sih kayak asbak portable. Iya. Macam-macam ada yang dari apa ya? UC apa Iya. Salah satunya ke situ lah. Ya lebih bagus kan nggak bisa ngerokok, buang sampahnya. Betul. Ya kita juga ngerokok. Boleh. Iya, benar. Itu kalau misalkan buat penutupan Kang, buat waktu lamanya itu berapa bulan ya Kang ya? Biasanya itu Januari. Dari pembukaan sampai penutupan itu. Biasanya penutupan itu Januari, Februari, Maret. Ini penutupan dulu ya? Iya, biasanya penutupan. Penutupan Januari, Februari, Maret. Di Taman Nasional. Kayak Februari dibuka. Biasanya kan tutup ya. Iya betul. Maret tuh, April baru dibuka. April. Agustus juga biasanya satu bulan ya, 1 bulan Agustus. Karena musim kemarau antisipasi kebakaran. Oh gitu Kang ya. Berarti musim kemarau biasanya kan kalau tahun-tahun yang dulu kan upacara di atas kan bisa. Oh berarti nggak bisa buat upacara ya? Bisa. Biasanya kan banyak yang upacara 17 Agustus di atas, sekarang nggak bisa. Antisipasi juga karena kan biasanya kalau Agustus itu kemarau. Iya benar sih. Antisipasi juga memang kudu ada peraturan juga. Berarti emang peraturan yang 17 bulan Agustus di 17 itu berarti emang udah sampai sekarang udah belum boleh dibuka ya atau masih tutup gitu. Masih tutup. Antisipasinya begitu. Iya. Di Januari, Februari, Maret itu maksudnya dibuka Bang? Tutup. Pendakian tutup. Kalau untuk tahun ini? Dari 1 tahun biasanya itu 1 tahun 4 bulan tutup. Oh di rolling kan ya? Februari, Maret, April buka, Agustus tutup lagi. Agustus biasa 1 bulan. Cuma kemarin ada ya 2 minggu tutup tuh.
2 mingguan tutup. 2 minggu tutup. Agustus yang kemarin itu. Tahun kemarin ya. Cuman kan sekarang kan pandemik mulu. Betul. Sendiri. 2020, 2021 banyak kan tutupnya. Betul juga sih. Abdul Aziz gimana? Ada yang mau ditanya? Kalau Kang sendiri nih mungkin sebagai anggota atau sebagai pengurus Basecamp itu udah berapa lama Kang? Nggak tahu ya berapa lama. Apa pas lagi dari kecil nih? Ntar dihitung dulu ya. Dihitung dulu. Kalau buat asumsi Kang, asumsi. Asumsi apa tuh? Asumsi apaan? Gizi. Oh, Konsumsi Kang, konsumsi itu. konsumsi makanan berarti ya. Ini asumsi Paling berapa tahun Kang? Mungkin belasan atau puluhan gitu Kang? Atau ratusan tahun Kang di sini? Alhamdulillah ratusan tahun kita amit ya. Tapi intinya selama di sini juga nyaman Kang ya. Pasti udah ada kayak manis pahitnya pasti ada. Ya namanya di suatu anggota suatu ini kan urusan organisasi pasti ada kan manis pahitnya itu. Tapi ya masih tetap kita nikmati. Jalanin aja. Bener jalanin aja. Ya ada aja kita jalanin. Jadi buat di pembersihan itu memang sebelumnya kalau misalnya mau dibuka itu ada pembersihan dulu datang gitu Kang ya. Dan kalau misalnya buat ada penutupan juga pun pembersihan lagi gitu Kang ya. Ini biasanya rutinitas itu ya. Iya. Biasanya kan ada yang open tip untuk opsi itu terserah, cuman pas hari-hari pembukaan. Kalau buat penutupan biasanya dari Taman Nasional langsung. Kalau saya agak lengkap sedikit ya Kang ya. Saya salah satu suka di Gede Pangrango ini karena ngedakinya itu banyak mata air Kang setiap perjalanan. Kalau buat Cibodas ya otomatis banyak. Iya, lewat jalur Cibodas salah satunya banyak banget mata air. Terus sendiri kan di sini 1, Telaga Biru 1. Iya. Telaga Biru 1. Rawa Denok iya. Penyancangan tinggal turun ke bawah ada lagi. Sama Kandang Batu ya Kang ya. Kandang Batu ada juga. Ada juga otomatis itu Kandang Batu banyak air. Iya. Rawa Denok 2 ada, kadang-kadang Rawa Denok 1 biasanya suka ada sih kalau musim hujan. Pinggir sebelah kanan kalau berarti kalau naik itu sebelah kiri. Kalau lagi turun sebelah kanan ya otomatis. Iya. Terus juga kemarin pas lagi saya waktu itu kan di puncak Mandalawangi itu beneran nggak ada air ya. Jadi pas lagi tadi kemarin tuh udah naik ke sana terus ngeliat ternyata ada aliran air gitu. Ada. Iya, jadi pas lagi emang musim ini untung-untungan ya berarti ya. Kalau musim hujan kayak gini otomatis banyak ya. Banyak air. Ya, kayak di Surkan juga banyak. Ya di Pangrango juga. Mata airnya tertentu, makanya ya kayak di Surkan kadang pendaki buang makanan di situ, nyuci di situ. Iya, itu dia. Itu kan mencemari. Mencemari alam ya Kang ya. Kadang-kadang kan nyuci di situ, orang lain ambil wudhu di bawah. Nah, cuci muka di bawah, yang itu nyuci di atas. Benar. Iya, betul. Otomatis kan cemar juga ya, kayak minyak kayak gitu sebenarnya gak boleh. Iya. Sebenarnya kalau mau nyuci ya di pinggiran. Ya kayak nyuci beras ya, kayak gitu. Ambil airnya dulu terus cuci di mana gitu. Iya. Seharusnya jaraknya berapa meter gitu. Ini 2 meter masih tetap. Ya, kadang-kadang kan banyak pendaki kayak gitu. Kadang-kadang ada aja ya, sekarang. Jadi intinya buat mau kayak semacam nyuci ataupun cuci muka segala macamnya itu kita buat ambil wadahnya dulu gitu Kang ya. Ya kalau cuci muka mah bisa lah langsung di situ. Nggak apa-apa ya. Cuci asal piring kayak gitu yang berminyak ya. Tapi kalau mukanya belepotan bekas lumpur Bodoh amat itu. Mau mandi kalau air lagi deras mah enak mandi sih. Ya Allah Kang, enak banget Kang itu Kang. Jadi ngerasa capek gitu ya kan. Tapi air terjun seger. Suhunya juga lah. Ya, dingin kan kita juga masing-masing orang kan tak ada yang alergi dingin juga kan. Betul. Tahu. Suhu panas. Enak banget Kang, Masya Allah. Intinya ya kalau buat pendaki ya buang sampah. Jangan buang sampah lah. Kalau bawa sampah itu bawa lagi turun. Tuh guys, untuk sarannya guys. Gitu, semuanya semua gunung. Karena kan gunung itu bukan tempat sampah loh. Iya betul. Sampah kalian bawa lagi turun ke bawah. Kan kita tamu Kang ya. Tamu datang sana. Jadi bukan di gunung ini doang nih teman-teman. Semuanya. Untuk di gunung semuanya juga.
maupun di dalam negeri dan di luar negerinya juga sama aja, pasti sama aja berlaku juga itu peraturan. Sampah harap dibawa kembali. Ya, sekecil apapun itu Kang ya. Kalau gak mau berat satu crash bag ya bagi kalian. Nah, rombongan berapa bagi. Iya. Ya, satu crash bag kecil kayak yang penting berbagi. Dipukul sama rata gitu Kang ya. Iya. Jadi gak terlalu berat. Kalau di bawah satu orang satu crash bag kan otomatis berat. Betul. Mendingan dibagi-bagi lagi. Iya. Lebih enteng. Bebannya bagi-bagi enak. Oh ya Kang. Tadi kan katanya kan di Januari, Februari, Maret ya Kang ya. Itu kan katanya kan tutup katakan. Nah, ini saya kan ngedaki di bulan Februari. Itu Akang bisa boleh dapat penjelasan nggak, maksudnya kenapa adanya dibuka gitu di tahun ini, di tahun yang sebelumnya kan katakan kebijakan dari Kepala Balai Taman Nasional. Dan maksudnya itu yang saya maksud bukannya di rolling kan Kang tiap tahun? Oh enggak, itu mah kebijakan doang. Kebijakan di Taman Nasional ya, kalau kebijakan di Taman Nasional. Jadi nggak nentu gitu kan ya? Nggak tentu. Jadi ya kalau kita besok ditutup sama Taman Nasional ya tutup. Gitu. Ya, berarti suka, maksudnya ya suka tutup mendadak tiba-tiba gitu Kang ya? Di hari esoknya kan, gitu. Kayak tahun kemarin 2020 2021 tutup dadakan juga. Iya. Ya kan kebijakan. Betul. Dan kebijakan juga kalau sekarang kan otomatis lagi kayak gini ya. Lagi berduka lah. Iya. Sekarang tutup buka lah. Tergantung level bon cabenya. Level berapa? Benar. Iya, sekarang juga level berapa ya? Nggak tahu juga sih itu. Ya, namanya lagi ada musibah ya, nggak tahu. Betul. Ya kita manusia cuma bisa berharap doang kan. Iya. Kalau selebihnya atau hasilnya ya tinggal ya yang di atas ya. Yang di atas. Yang bisa nentuin. Yang bisa nentuin. Iya, bisa nentuin makanya. Kebijakan. Betul. Tiap tahun juga kan ada kebijakan. Dan pasti itu berubah-ubah ya. Gak tentu sekarang. Gak tentu. Tapi emang saya ngerasa di base camp Lentera ini ngerasa, maksudnya hangat gitu Kang, tempatnya kayak fasilitasnya ngerasa ada apa ya? Ada apa? Pokoknya bukan yang lain, pakai hangat aja kita ngerasanya itu. Pasti hangat aja. Karena mungkin ini kali karena di bawahnya ada alumni foil kali ya. Iya, jadi banyak lapisan. Jadi fasilitasnya tuh melengkapi banget guys. Ya kalian boleh cek-cek sendirilah. Jadi mungkin bisa dicek aja di Lentera Merah base camp. Kalau masih kalian penasaran, nggak apa-apa, silakan dicek base camp Lentera. Terus pengurus dan anggota juga banyak ya? Ya kalau di anggota koperasi banyak juga. Banyak juga Kang. Banyak. Oh iya. Jadi kalau untuk pendakian pasti kalau di weekend udah banyak, pasti banyak nih ya. Kalau di weekend tuh. Weekend itu otomatis ya. Otomatis banyak orang nyarinya weekend. Betul. Libur kan. Betul, libur. Soalnya kan kebenaran juga ya namanya juga lagi menghilangkan penat di kota lah, masih aktivitas segala macam. Jadi kan kebanyakan ngambil weekend. Nah kalau untuk weekday sendiri masih ada aja. Kadang ada aja ya. Ada beberapa gitu Kang ya, yang waktunya longgar masih kayak Sabtu Minggu ya. Iya. Ada kayak Sabtu. Kalau hari biasa ada aja. Terus kalau untuk mancanegara turis juga datang juga kan? Biasanya suka ada sih, cuma sekarang kan kalau lagi kayak gini jarang. Minim gitu Kang ya, sekalinya ada ya. Tapi kecuali tahun 2012 tuh masih banyak. Masih banyak-banyaknya. 2012 itu. Wow. Turis ini. Tapi tadi saya pas mendaki nemu sih Kang. Turis. Nemu orang ya? Nemu negara luar. Jadi orang itu, orang betul orang. Negara luar. Saya juga sempat kan kaki saya terkilir ya. Jadi cerita sedikit nggak apa-apa nih Kang? Nggak apa-apa. Ceritain banyak juga nggak apa-apa. Kaki saya kan cowok tuh. Saya cowok. Apanya nih? Turisnya? Turisnya cowok. Ada cewek juga. Ada juga cewek. Jadi kaki saya terkilir. Emang itu ngerasa pas lagi persimpangan Kang. Dari lurus Cilember itu saya ke kiri. Ciberem, sorry. Ciberem, lurus Ciberem. Saya ke kiri kan jalur pendakian ya. Nah dari situ saya kaki udah kerasa banget. Saya nggak masih buat jalan masih bisa dah ya kan. Ya udah nggak lama. Di beberapa tempat yang masih ada tempat luas saya minta break tuh ya kan. Nemu pendaki lain, akhirnya di situ saya
Disuruh ditawarin kopi ya. Kebetulan juga saya pas banget lagi mau nge-break gitu. Ya saya break di situ. Terus nggak lama ditanya sama dia, kenapa kakinya keliru, kata dia gitu. Keliru 3 kali. Emang apa? Kekilir, sorry. Keliru. Keren. Kekilir. Iya, jadi kayak gitu Kang, kekilir. Terus akhirnya dipijitin tuh Kang, dipijitin nggak lama. Saya tanya, ini benar Mas bisa pijit? Bisa. Bapaknya yang nyaut. Iya, ngurut. Bapaknya yang nyaut, bisa. Ya udah deh, aman, diurut. Itu WNA-nya. Itu masih negara kita. Jadi masih kita WNA-nya di sana tukang urut kali ya. Tapi nggak tahu juga sih, bisa jadi. Bisa ada aja kan. Jadi pas di situ ada langsung tuh pas saya lagi ngebreak, pendaki lari-lari. Mas, tolong ke bawah Mas, saya mau manggil temennya. Kenapa Mas? Ada dari negara luar katanya ke cedera. Loh kok bisa? Udah Mas ke bawah aja, kalau misalnya saya ngejelasin takutnya kelamaan. Jadi dia udah terkapar gitu Kang, udah lemas banget. Ya sempat nggak, maksudnya kayak pingsan lah. Saya kurang paham juga jatuhnya. Yang jelas saya dapat ceritanya itu katanya dia kebentur palanya di pelipis ya, ini ya. Pelipis. Iya, di pelipis. Dia ininya dalam Kang. Jadi badannya panjang. Terus dalam. Kena ini kali ya. Kayak jatuh. Kayak kena batang gitu sih Kang. Kena batang kali. Kalau di ilustrasi kali. Lagi lari-lari kali. Dan iya memang dia ini. Lari-lari. Karena mungkin dia ngejar tim yang lain, soalnya kan yang sebelumnya itu timnya udah depan duluan semuanya. Iya. Nah, dia sendirian, ditinggalin sendirian, itu dia salahnya. Cerobohan. Akhirnya ketemu sama pendaki lain, udah terkapar gitu kan. Akhirnya ngeliat kita lagi pas lagi nge-break, kita dipanggil bantuin kan. Ya udah kita kesana mundur sedikit lah ke belakang ngeliat. Nyata benar, ya udah kita ya sebisa kita bawa aja tuh. P3K-nya. Iya. Ya akhirnya pas saya obatin, mungkin kita juga sendiri kalau misalnya di negara luar, kalau kita lagi pingsan atau apa diobatin dibantu lah sama orang. Padahal kita juga nggak tahu. Tapi kayak kita ngerasa panik kayak gitu kan Kang ya. Ya begitupun juga dia gitu. Kayak ngerasa kaget, ini apa gitu. Saya bilang dia apain gitu. Takut dia apain. Kita pengen ngobatin. Saya kata jangan pegang dahinya, pelipisnya. Terus dia nggak ngerti bahasa kita Kang. Saya ngomong ke dia nih, Jis, translate. Mana ada sinyal, kata dia gitu. Saya bingung ngomongnya pakai bahasa Sunda. Apalagi dia sih nggak ngerti Kang bahasa Sunda. Jadi kesimpulan dia tuh emang nggak paham yang kita mau obatin gitu Kang. Ya endingnya langsung yang manggil saya itu turun tuh teman-temannya. Kenapa teman saya? Dijelasin dah tuh. Pas udah selesai dari dijelasin, dia memang ketinggalan. Ya udah, kalau misalkan saya kasih saran, kalau misalnya nggak kuat banget, 1 orang jangan turun, kalau bisa 2 orang gitu ya kan, karena dia juga anggotanya masih banyak. Ya kalau misalnya 1 orang turun takutnya terjadi begitu juga, kan repot juga gitu kan. Makanya 2 orang saya bilang. Ya udah 2 orang turun, kalau misalkan itu udah terlalu parah gitu Kang. Selesai dari itu saya bilang kalau misalnya itu terlalu parah ya udah nggak apa-apa turun, tapi kalau misalnya nggak terlalu parah mending obatin dulu sampai tuntas. Ya lebih baik emang begitu kan Kang, maksudnya kalau misalnya benar-benar terlalu parah turun dulu kan gitu Kang ya. Ya kalau masih bisa jalan aja. Bopong kayak sama temannya. Iya sih, jadi itu ya kan contohnya kalian kalau naik ber-5 apa ber-7. Iya. Lebih dari itu 1 cedera kan kalian banyak kan. Masa kagak bisa 1 orang? Iya benar-benar. Barang kan gampang bisa dititipin sama yang lain. 1 orang bawa carrier tambah 1 lagi gak apa-apa, jadi 2. Yang penting kan bisa nyampe turun bawah. Iya. Gak usah nyari bantuan di bawah juga ya, kalau masih bisa jalan. Kalau masih bisa jalan kan di situ belajar evakuasi mandiri. Oke teman-teman, jadi begitu penjelasannya dari saya sama Kang Putro dan juga Abdul Aziz. Kalau misalkan masih penasaran untuk base campnya, datang aja, fasilitasnya bisa cukup memadai dan ya lengkap lah, maksudnya buat kehangatan di base campnya.
Seadanya. Thank you teman-teman. Makasih udah nonton videonya. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. See you. See you next time. Woi Kang Kutro. Ya Kang. Udah off.